Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan ada saya sendiri, Siti Nadia Rahma, dengan NIM 23101181200009. Lalu ada teman saya Alfana Walia dengan NIM 23101181200022. Saya Salwa Dwi Aliani dengan NIM 23101182200026. Dan saya Siti Umriah dengan NIM 23101182200040. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai awal matematika Yunani kuno, matematika kaum Pitagoras. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Sebelum bangsa Yunani, terdapat bangsa Mesir dan Babilonia yang telah menggunakan matematika pada kehidupan sehari-hari berupa mengukur tanah, membangun bangunan, dan menghitung waktu. Namun yang menarik, matematika pada masa itu belum mempertanyakan mengapa suatu rumus itu benar. Yang penting adalah penggunaannya dan hasilnya pada kehidupan sehari-hari pada masa itu. Perubahan mulai terjadi ketika bangsa Yunani mulai bertanya-tanya, mengapa suatu perhitungan selalu benar? Dari sinilah matematika mulai dipahami sebagai ilmu yang rasional dan sistematis. Lahirnya matematika demonstratif di Yunani. Bangsa Yunani memperkenalkan pendekatan baru dalam bentuk matematika, yaitu pembuktian. Salah satu tokoh awalnya ialah Thales, yang tidak hanya menggunakan rumus, tetapi juga membuktikan kebenarannya secara logis. Kemudian, pendekatan ini berkembang pesat pada Pitagoras, yang melihatkan matematika bukan sekedar alat hitung, tetapi sebagai cara memahami keteraturan alam semesta. Ciri khas matematika Yunani. Yang pertama, berbasis pada deduksi logis, yaitu matematika Yunani disusun dari prinsip dasar, kemudian diturunkan secara logis. Yang kedua, bersifat abstrak dan rasional, yaitu tidak bergantung pada situasi tertentu. Inilah sebabnya mengapa teorema yang ditemukan beribu-ribu tahun lalu masih berlaku hingga sekarang. Yang ketiga, bersifat universal, yaitu matematika menjadi bahasa universal untuk menjelaskan keteraturan dunia. Latar belakang kehidupan dan perjalanan Pythagoras. Pythagoras lahir di Pulau Samos sekitar 572 sebelum Masehi. Ayah Pythagoras bernama Nicephorus, seorang pengrajin perhiasan. Pythagoras menuntut ilmu ke Mesir dan Babilonia, berguru pada Thales, hingga menguasai aritmatika, geometri, astronomi, dan tradisi mistik. Pythagoras pindah ke Crotona, Italia Selatan dan mendirikan sekolah Pythagoras, pusat filsafat, matematika, fisika, sekaligus keagamaan rahasia. Sekolah Pythagoras sangat berpengaruh, namun akhirnya dihancurkan. Pythagoras melarikan diri ke Metapontum dan meninggal sekitar usia 75-80 tahun. Filsafat Pythagoras menekankan bahwa bilangan adalah dasar segala sesuatu yang menjadi fondasi kuat trivium, aritmatika, geometri, musik, astronomi, ditambah dengan trivium. Pythagoras mengajar secara lisan dalam komunikasi persaudaraan, sehingga sulit dibedakan mana penemuan Pythagoras sendiri dan mana hasil muridnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep utama matematika kaum Pitagoras. Mereka ada beberapa mengembangkan konsep utama. Yang pertama ada aritmetika dan teori bilangan. Yang pertama ada bilangan ganjil dan genap. Pada masa kaum Pitagoras, berdasarkan ketahayulan mereka yang dimana bilangan genap itu disebut betina, bilangan ganjil itu adalah jantan, dan juga bilangan genap itu adalah jahat, dan bilangan ganjil itu adalah genap. Kenapa? Karena pada bilangan genap itu akan selalu bisa dibagi, sehingga mereka percaya bahkan memecah kaum-kaum mereka, sehingga itu disebut jahat. Yang kedua ada bilangan sempurna atau disebut perfect number, yang dimana jumlah faktornya itu adalah bilangan itu sendiri.
Yang pertama contohnya ada angka 6 yang dimana faktor pembaginya itu ada 1, 2, dan 3 yang dimana kita jumlahkan tersebut hasilnya juga 6. Maka itu dibilang adalah bilangan sempurna. Sehingga pada kaum Pitagoras tersebut ditemukan ada 8 angka. Sedangkan sampai sekarang sudah banyak sekali bilangan perfect number itu sendiri. Dan yang ketiga ada bilangan sekawan atau disebut amicable numbers yang dimana sepasang bilangan yang jumlah atau jumlah faktor pembaginya itu adalah lawannya itu sendiri. Contohnya ada bilangan 220 dan 284. Nah, itu disebut bilangan sekawan. Kenapa? Karena faktor pembagi dari 220 itu jumlahnya 284, sedangkan 284 itu jumlah faktor pembaginya adalah 220, sehingga dinamakan angka 220 dan 284 itu adalah bilangan yang sekawan. Untuk yang kedua, konsep utama yang paling terkenal matematika kaum Pitagoras, dalil Pitagoras dan trivial Pitagoras, yang dimana sebenarnya dalil ini sudah ditemukan pada zaman Babilonia, tetapi dalil tersebut belum dibuktikan secara sistematis. Nah, pada masa kaum Pitagoras ini dibuktikanlah dalil tersebut, sehingga dalil ini disebut dengan dalil Pitagoras. Yang dimana bunyi dalilnya adalah dalam segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya, atau secara matematis dituliskan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, setelah dalil Pitagoras itu muncul lagi nih ada problema lain yang terjadi atau yang timbul. Bagaimana cara kita menentukan sisi-sisi ABC untuk membentuk segitiga siku-siku, sehingga ditemukanlah lagi yang dinamakan dengan trivial Pitagoras. Berikut ada rumusnya. Yang pertama ini adalah rumus untuk bilangan ganjil, dan yang kedua ini untuk bilangan genap. Yang ketiga adalah bilangan irasional. Salah satu penemuan mewujudkan kaum Pitagoras adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan dari dua bilangan bulat. Penemuan ini berasal dari ingin menghitung panjang sisi diagonal bujur sangkar atau sisi diagonal persegi yang dimana sisi-sisinya itu satu, sehingga untuk panjang diagonal itu menimbulkan angka akar 2, sehingga akar 2 tersebut tidak bisa dinyatakan dalam bilangan bulat atau bilangan rasional. Nah, dari penemuan bilangan irasional ini tersebut menimbulkan pernyataan krisis bagi kaum Pitagoras, karena pada awalnya kaum Pitagoras itu percaya bahwa segala sesuatu atau segala fenomena dapat dibuktikan dalam bilangan bulat ataupun bilangan irasional. Yang terakhir pada kaum Pitagoras ini adalah tentang matematika, musik, dan kosmos. Kaum Pitagoras tidak hanya memandang bilangan sebagai alat hitung, tetapi juga sebagai harmoni kosmos. Musik menyediakan kaum Pitagoras contoh terbaik dari prinsip mereka bahwa bilangan adalah sebab dari segala sesuatu di alam. Tradisi ini memuji Pitagoras karena penemuan tentang bunyi not-not dengan cara menggetarkan senar yang bergantung pada panjang senarnya. Mereka tuh menemukan bahwa interval musik tertentu dapat dijelaskan dengan perbandingan bilangan sederhana. Yang misalnya ada penemuannya ada 1:2 itu disebut oktav, 2:3 itu disebut queen, yang terakhir 3:4 disebut chord. Dari sini lahirlah musik semesta atau harmony of the spheres, yakni pandangan bahwa alam semesta tersusun secara harmonis menurut hukum bilangan. Pemikiran ini merupakan salah satu bentuk awal filsafat matematika. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengaruh dan warisan pemikiran kaum Pitagoras dalam tradisi matematika selanjutnya. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagi Yunani kuno. Di Yunani kuno ini ada beberapa tokoh yang akan kita bahas. Yang pertama ada Euclid. Euclid ini menuliskan teorema Pitagoras sebagai dasar geometri. Selanjutnya ada tokoh yang kedua yaitu Plato. Plato ini meyakini bahwa alam semesta teratur dan dapat dipahami melalui bilangan. Kemudian untuk tokoh yang terakhir ada Archimedes. Archimedes ini mengembangkan matematika dan mekanika dengan dasar ajaran Pitagoras. Jadi dia itu bertumpu pada materi-materi yang sudah atau teorema-teorema yang sudah dikembangkan oleh pemikiran-pemikiran kaum Pitagoras. Pengaruh kedua yaitu ada pada abad pertengahan kaum Pitagoras. Pada abad pertengahan ini, pendidikan formal dibagi menjadi dua bagian, yaitu trivium dan quadrivium. Apa sih trivium? Apa sih quadrivium? Jadi, trivium adalah meliputi tata bahasa, logika, dan retorika. Sedangkan quadrivium
terdiri atas aritmatika, geometri, musik, dan astronomi. Lalu yang ketiga ada dalam filsafat modern di era modern. Di sini ada dua tokoh yang akan kita bahas atau yang akan kita tampilkan. Yang pertama ada René Descartes. Dia ini menghubungkan aljabar dan geometri melalui geometri analitik. Lalu tokoh yang kedua ada Gottfried Wilhelm Leibniz, yaitu ia melihat alam semesta sebagai sistem harmonis berbasis matematika. Lalu pengaruh dan warisan pemikiran kaum Pitagoras yang terakhir adalah dalam matematika kontemporer hingga kini. Di sini ia ada mencakup teori bilangan figuratif, bilangan sempurna, dan triple Pitagoras. Teman-teman, bahkan hingga kini konsep Pitagoras masih digunakan dalam penelitian maupun terapan, sehingga warisannya tetap hidup mengikuti perkembangan zaman. Kesimpulannya yaitu, matematika Yunani mengubah matematika menjadi ilmu deduktif yang rasional. Pitagoras berperan penting dalam memadukan matematika, filsafat, dan spiritualitas, serta menegaskan bahwa bilangan adalah dasar segala sesuatu. Pemikiran ini melahirkan berbagai konsep penting dan menjadi fondasi matematika yang abstrak dan universal hingga kini. Sekian pembelajaran dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi.